Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manan Surakarta. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat, baik, dan senantiasa sukacita di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah memasuki di bulan kedua di tahun 2025. Sebelum kita memasuki tahun 2025, kebanyakan di antara kita sudah mempersiapkan satu tekad, satu komitmen, satu janji, satu resolusi yang akan kita lakukan, yang akan kita capai di tahun 2025. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang menjadi komitmen kita, tekad kita sebagai anak-anak Tuhan supaya bisa hidup lebih baik lagi di tahun 2025 ini? Kalau resolusi yang biasanya kita impikan, kita harapkan, kita mau capai, patokannya dari diri kita sendiri. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, patokan kita adalah firman Tuhan. Kebanyakan orang Kristen sudah sering, bahkan mungkin tiap hari, tiap saat membaca Alkitab. Dan itu bisa menjadi satu pengetahuan kita. Kita bisa mengerti. Tetapi apakah itu menjadi satu jaminan bagi tiap-tiap orang Kristen kalau hidupnya sudah melekat kepada Tuhan? Belum tentu. Karena untuk bisa hidup mengenal Allah, melekat kepada Allah, perlu satu hubungan, satu relasi. Kalau kita cuma kenal tanpa menjalin satu hubungan, satu relasi, kita belum tentu mengenalnya. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa hal, dua hal yang pasti untuk bisa menjalin satu hubungan dengan Allah yang itu menjadikan kita mengalami perubahan hidup. Yang pertama, bahwa kita harus sungguh-sungguh mengenal Allah. Kalau ciri-ciri orang mengenal Allah itu apa? Kalau orang mengenal Allah dan dia sudah menjalin satu relasi dengan Allah, pasti dia akan tahu kehendak Allah di dalam hidupnya. Tuhan Allah mengajarkan kepada kita untuk menjalin satu hubungan lewat doa-doa kita, dan Roh-Nya yang kudus sendiri yang akan menuntun kita, mendidik kita, mengajar kita saat kita menjalani satu kehidupan. Itu tanda kita bisa melekat dengan Allah. Yang kedua, tidak hidup di dalam kekhawatiran. Seringkali kita menghadapi berbagai permasalahan di dalam kehidupan ini, kita menjadi khawatir, kita menjadi was-was. Kita menjadi bahkan kehilangan pengharapan. Saat kita mempunyai satu kekhawatiran dan itu terus berlanjut, berarti kita tidak mengenal Allah. Karena Tuhan sendiri sudah menjamin bahwa apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini tidak akan pernah melebihi kekuatan kita untuk bisa menanggungnya. Dan ciri yang ketiga, orang yang mengenal Allah adalah hidup mengasihi Allah dan sesama. Saat kita terbiasa bilang orang Kristen mengasihi, tetapi tidak kita praktekkan dalam kehidupan kita, kita tidak mengasihi Allah, kita tidak mengasihi sesama. Itu ciri orang yang mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih, maka kita sebagai anak-anaknya, kita juga harus berbuat kasih. Bukan cuma sekedar kita omongkan, tetapi kita lakukan. Yang kedua,
Ciri hidup orang yang bisa berubah sesuai dengan kehendak Tuhan adalah tidak hidup dalam kefasikan. Kita sudah tahu firman Tuhan. Berulang kali kita baca Alkitab, tetapi kalau kita tidak lakukan, itu sama saja. Setiap tindakan kita itu adalah berasal dari pikiran kita. Dari pikiran kita melahirkan tindakan yang kita lakukan. Nah, saat ini kita diajar untuk bagaimana dengan firman Tuhan yang sudah kita tahu, yang sudah kita baca, itu bisa menjadi pola pikir kita. Kita ubah pola pikir kita dari cara hidup yang duniawi ini dengan pola pikir yang sesuai dengan Alkitab. Saat kita merenungkan firman Tuhan, kita coba merasakan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, dan itu masuk di dalam pikiran kita, sehingga pada akhirnya dari pikiran kita itu akan menimbulkan satu tindakan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi pedoman kita adalah firman Tuhan. Kita akan buka dari kitab Yosua 1 ayat 8. Yang demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dari sini kita diajar bahwa saat kita merenungkan firman Tuhan, kita boleh memperkatakan firman Tuhan itu. Setelah kita memperkatakannya, kita renungkan. Setelah kita memahami, kita renungkan, kita lakukan. Saat itu boleh menjadi satu kebiasaan, menjadi satu gaya hidup kita. Otomatis hidup kita akan berubah. Selamat menjalani resolusi di tahun 2025 ini dengan penuh semangat, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang melalui perubahan hidup kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kau mengajar kami, untuk kami boleh semakin dekat dengan Engkau, untuk kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang kami harus lakukan di dalam kehidupan kami. Ajar kami, tuntun kami, supaya kami boleh senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus menuntun dan memampukan kami untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.